Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk berpantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Yusuf Salam selaku dosen pengampu mata kuliah PPI beserta hadirin sekalian. Puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya, sehingga saya dapat berpidato pada pagi hari ini. Shalawat berangkaikan dengan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakninya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Marilah sama-sama kita sejenak untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan salawat kita tadi bisa memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul keutamaan sholat. Dalam kehidupan ini, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi, kita sebagai umat Islam, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, setelah selesai melakukan sesuatu, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kawan-kawan, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk beribadah yang paling utama adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab nanti. Ketika sholat kita baik, maka amalan-amalan kita insya Allah juga akan baik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, serta tunaikanlah zakat, dan juga rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai umat Islam untuk selalu melaksanakan sholat, karena hukumnya wajib, yakninya jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Teman-teman pasti tahu, ketika kita melaksanakan sholat kita akan mendapatkan pahala, dan pahala letaknya di surga. Dan juga ketika kita meninggalkan sholat, maka hukuman kita yakninya di neraka sakhor, yaitunya neraka yang bahan makanannya adalah nanah dan darah. Maka kita wajib untuk melaksanakan sholat. Sholat yang wajib kita laksanakan ada 5 waktu, yakni subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Serta kita sebagai umat Islam tentunya juga harus melaksanakan ibadah sunnahnya, yakni ibadah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ada yang muakkad dan ghairu muakkad, seperti sebelum subuh yang pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu sebelum sholat
zuhur 2 rakaat, setelah sholat zuhur 2 rakaat, sebelum sholat asar 2 rakaat, dan lain sebagainya. Dan juga seharusnya kita juga melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya, seperti sholat-sholat duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunnah taubat, dan lain sebagainya, agar pahala kita disempurnakan oleh Allah. Dan juga kita sholat itu harus membaca bacaan-bacaan sholat, yang tentunya kita harus tahu arti apa saja dalam gerakan sholat tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin." Yang artinya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang telah meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, marilah kita sebagai seorang muslim mendirikan sholat 5 waktu yang wajib kita kerjakan. Karena ibaratnya sholat itu adalah sebuah bangunan dan dia itu sebagai pondasinya. Sholat itu adalah pondasi. Ketika bangunan itu pondasinya kuat, maka ia akan berdiri dengan kokoh. Tetapi jika pondasi dalam suatu bangunan itu tidak kuat ataupun roboh, maka bangunan itu tidak kuat dan akan goyah, akan rubuh dengan sendirinya. Walaupun bangunan itu sangat mewah dan sangat megah, maka itulah ibaratnya sholat. Nanti di yaumil qiyamah, sholat akan dihisab pertama kali. Maka perbaiki sholat kita. Sholat juga akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sempurnakanlah sholat kita, dan juga iringi dengan sholat-sholat sunnah lainnya, agar pahala kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat menuntun hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan sholat menjadikan hidup kita itu tenang, hati kita tentram, aman dan damai. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain itu juga, setelah sholat kita bisa melaksanakan zikir. Zikir artinya mengingat Allah. Zikir tidak hanya dilaksanakan setelah sholat, tapi dalam keadaan apapun bisa kita melaksanakan zikir. Sebelum tidur, kita baca tasbih, subhanallah, lalu bersyukur atas nikmat, segala nikmat yang Allah berikan, dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, lalu bertakbir atas kebesaran yang Allah telah berikan di dunia ini, seperti alam semesta, yang menjadikan kita untuk bersyukur pada Allah dan mengucapkan Allahu Akbar. Lalu dosa-dosa kita begitu banyaknya, kita banyak melaksanakan maksiat itu, maka perbanyaklah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi muslim yang taat beragama, taat beribadah kepada Allah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.